عرفا وعملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون هواء تبعا لما جئت به الحديث. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, terutama keimanan dan yang lebih penting lagi adalah keistiqomahan kita ya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu dan termasuk mengikuti kajian atau sharing diskusi pada kesempatan malam ini. Pada malam ini kita akan membahas topik berikutnya dari Saksya Islam Jilid 2 yang terkait dengan ijarah ya. Baik, kita lihat aja apa materi yang dibahas di dalam Saksya Islamiyah Jilid 2 ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, sebagian materi itu sudah dibahas di eh, pembahasan ya dalam kitab Nizamul Iqtisad ya kan. Walaupun dengan eh, titik perhatian atau titik bahasan yang ada sedikit perbedaan ya kan. Jadi walaupun ada sedikit pengulangan, tapi nanti kita lihat akan kita temukan hal-hal yang baru yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 ini ketika membahas terkait dengan al-izarah ya. Ini banyak subbab sebenarnya di kitab aslinya itu. Ini ringkasannya aja. Walaupun nanti di pertemuan yang kedua mungkin ada karena nggak selesai semua ya pada malam ini. Mungkin ada dua kali kita akan membahas terkait dengan seputar upah mengupah atau ijarah ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitab Saksiyah Islamnya jilid 2 terkait dengan ijarah. Pertama, beliau memberikan definisi terkait dengan ijarah. Jadi, beliau definisikan ijarah itu adalah akdun alal manfaati bi'iwadin. Jadi di sini beliau sebutkan bahwa yang disebut dengan ijarah itu adalah akad, ya, akad atau transaksi ya terhadap jasa alal manfaah biiwadin dengan kompensasi, dengan mendapatkan kompensasi. Artinya apa? Kalau kita lihat dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa ada dua hal yang lihat dari eh, definisi ini. Yang pertama, kalau kita lihat, ini terkait dengan jasa yang diberikan, ya. Jadi jasa yang kedua itu terkait dengan kompensasi, ya. Kompensasi yang diberikan eh, atas jasa yang didapatkan oleh seseorang. Ya. Nah, lebih lanjut beliau menyebutkan ijarah itu adalah tamlikul minal ajir lil mustajir manfaat. Ya. Wa tamlikun minal mustajir lil ajir malam. Perhatikan dua hal. Jadi ijarah itu adalah pemilikan jasa, itu kan,
Jadi pemilikan yang itu dilakukan ya eh, dari seorang ajir, yaitu yang dikontrak gitu kan, eh, oleh mustajir, artinya yang mengontrak, serta pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang ajir. Jadi dari seorang ajir ya itu memberikan jasa, sementara mustajir memberikan harta ya, atau mal atau bentuk yang lainnya. Nah, di dalam kitab Saksiyah Islamiyah tersebut, Syekh Taqiyuddin Al-Albani kemudian menjelaskan ada tiga ya, ada tiga menurut beliau ya jenis manfaat yang bisa kemudian ditransaksikan. Ya. Jadi ada tiga jenis manfaat yang ditransaksikan. Yang pertama adalah ijarah itu bisa terjadi pada manfaat benda atau barang yang disebut dengan manfaatul ain ya, manfaat benda ya. Disebut juga dengan penyewaan benda ya, istijarul a'yan ya bahasa Arabnya. Contohnya apa? Contohnya disebutkan ya di antaranya misalnya kita menyewa mobil, rental mobil misalnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan ada juga yang tahunan gitu kan. Saya pernah ada perusahaan lebih suka dia itu membeli menyewa ya, menyewa mobil untuk keperluan kantornya dibandingkan dengan membeli gitu kan. Ya. Sewanya bisa tahunan gitu kan, bisa 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Atau juga bisa contoh lain ya disebutkan itu adalah penyewaan misalnya penyewaan komputer, penyewaan juga AC, penyewaan rumah dan lain-lain. Intinya yang pertama ini kalau kita perhatikan itu adalah menyewa benda. Benda yang disewa berarti manfaat yang didapatkan oleh eh, penyewa itu adalah benda yang dia sewa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ijarah manfaat atas af'al atau amal, atas perbuatan, ya kan? Jadi sewa terhadap perbuatan ini ya itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Biasanya terkait dengan ahli, dokter misalnya, kita menyewa kemampuan dia, keahlian dia dalam melakukan pengobatan. Jasa arsitek, kita membayar dia untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk rancang bangun. Kemudian jasa bimbingan belajar, khusus, dan lain-lainnya. Itu jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, manfaat untuk orang. Ijarah untuk manfaat orang. Ini adalah pribadinya, individunya ya. Jadi apa nanti bedanya dengan jenis yang kedua? Kalau jenis yang kedua itu adalah perbuatannya. Nah, kalau yang ketiga ini orangnya. Cuman orangnya kan nanti bisa dikerjakan juga. Akhirnya yang diambil juga pekerjaannya. Cuma nanti beda itu kan antara poin yang kedua dan yang ketiga ini. Kalau di poin yang ketiga, fokusnya itu kepada pekerjaannya, perbuatannya, itu kan. Jadi kalau dia tidak bekerja, ya dia tidak dibayar. Kalau kita tidak datang ke dokter, tidak memeriksa kita, ya itu kita tidak membayar, gitu kan. Nah, kalau yang ketiga itu orangnya, manfaat orangnya, pasti di dalamnya ada pekerjaan. Cuman kalau kita lihat manfaat orangnya, ya kan, bekerja atau tidak, karena dia sudah disewa orangnya, maka harus dibayar. Misalnya sama-sama dokter gitu kan. Misalnya kita menyewa dokter, seorang dokter sebagai dokter pribadi kita. Nah, maka ketika dia tidak melakukan pemeriksaan kita dalam keadaan sehat, tetap aja harus digaji gitu kan. Nah, beda dengan poin yang kedua. Ya, poin kedua fokusnya itu jasanya.
Sementara poin ketiga itu orangnya. Nah, di dalamnya tentu orangnya itu ya pribadinya itu adalah ya nanti yang memang yang diharapkan dari pekerjaannya gitu kan atau keahliannya, skillnya. Bisa pembantu rumah tangga, bisa jasa buruh ya, ya. Ya termasuk tadi juga dokter juga sebenarnya bisa. Tapi secara pribadi dia sebagai seorang dokter. Nah, itu tiga jenis yang disebutkan oleh Syekh Ijarah gitu. Berikutnya, hukum terkait dengan ijarah. Ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan, dan saya kira juga sama dengan yang lain, saya kira ulama-ulama yang lain, ya, bahwa ijarah itu hukumnya mubah, boleh gitu kan. Ada beberapa dalil yang beliau kemukakan dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2 ini terkait dengan kebolehan ijarah ini. Yang pertama itu adalah beliau mengambil ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 32. Jadi diawali dengan ahum yaksimuna rahmah rabbik, ya. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya. Bainahum, kami telah menentukan antara kehidupan sebenarnya intinya itu di sini. Warofa'na ba'dahum fawqa ba'di, ya. Jadi kami telah meninggikan sebagian mereka atas derajat sebagian yang lain, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain. Artinya di sini adalah sunatullah. Sunatullah yang Allah berikan kepada manusia dalam kehidupan ini. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, keahlian yang berbeda, gitu kan. Ya, tidak semua orang kuliah di fakultas kedokteran jadi dokter, itu belum tentu. Banyak juga yang DO, gitu kan. Nah, sehingga artinya apa? Apalagi sekarang dengan UKT yang tinggi itu kan, ya, yang sedang heboh-hebohnya itu kan, terkait dengan UKT ini, ya tidak sedikit kemungkinan ke depan akan ada ya berguguran di tengah jalan. Ya. Itu yang pertama ya, surat Az-Zukhruf dalilnya. Kemudian yang kedua surat At-Tolak. Ini menarik gitu kan. Kalau kita perhatikan surat At-Tolak ini terkait dengan bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu gambar seorang ibu menyusui ya. Jadi di sini disebutkan bahwa seorang ibu itu bisa dia mendapat upah menyusui anaknya. Ini lucu itu kan. Kalau kita lihat tidak didasarkan atas nas dalil mungkin lucu ya. Ya, jadi seorang ibu menyusui ya anaknya sendiri, tapi dapat upah gitu kan. Karena dalam hadisnya disebutkan, fa'in adzana lakum fa'atuhunna uzurahunna. Apabila mereka wanita-wanita menyusui anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya. Jadi ini konteksnya hadis ini ya, ayat ini maaf, itu karena surat At-Tolak namanya juga gitu kan, tepat mirip ya. Jadi seorang suami istri cerai gitu kan, masih seorang suami istri cerai, masih punya anak yang harus kemudian disusui. Nah, kewajiban menyusui anak ini kan tanggung jawab bapaknya, suaminya. Maka ketika si ibunya menyusui, maka dia bisa minta upah. Artinya bisa minta upah boleh, bukan berarti wajib ya. Jadi boleh kalau dia mau, ya udahlah, kasihan ya mantan suami saya kerek misalnya nggak usah ya. Kalau dia ikhlas ya nggak masalah berarti. Yang digunakan baik kan dari Al-Quran, maaf dari hadis ada dua ya yang di dalam kitabnya tentang dalil kebolehan terkait dengan ijarah ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man istajara ajiran falya'lamhu ajrahu." Jadi beliau menyebutkan barang siapa menyewa pekerja maka kepadanya upahnya. Ya. Falya'lamhu ya, beritahukan upahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, ijarah itu boleh gitu kan. Ya. Cuman di sini
penegasan, penekanan dari hadis ini adalah boleh ketika berbicara upah harus jelas. Nanti kita lihat ada beberapa karakteristik ya yang bisa dijadikan upah nih. Tapi di sini sebutkan upahnya harus jelas. Kemudian yang kedua yang eh, dijadikan dalil kebolehan ajir itu, kalau ini kita lihat kebolehan ajir itu yang terkait dengan ini ya, hadian, bukan ya. Aduh, hadian ya, petunjuk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, eh sesungguhnya Rasulullah SAW dan As-Siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq ya, eh, beliau telah menyewa ya seorang min bani dari Bani Dial, min Bani Dial, hadian khiritan, yaitu sebagai penunjuk jalan. Dan yang disewa ya atau yang dibayar ya untuk menjadi penunjuk jalan itu adalah pada saat itu orang musyrik, ya orang kafir lah, belum beriman. Nah dari sini juga nanti bisa diistimbat bahwa diperbolehkan kita mengupah ya orang non muslim, ya boleh kita memperkerjakan orang non muslim. Jadi tidak harus orang yang kita pekerjakan itu adalah muslim. Boleh kita mengangkat pegawai, mencari pegawai itu yang berasal dari kalangan non muslim. Nah ini yang kedua ya, terkait dengan definisi dan dalil ya terkait dengan bolehnya ijarah. Berikutnya adalah kalau kita perhatikan eh, pada berikutnya dibahas terkait dengan rukun-rukunnya gitu kan. Jadi dibahas terkait dengan rukun-rukunnya ya. Nah, poin pertama yang dibahas di situ adalah ajir ya. Ajir, karakteristik dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ajir itu seperti apa ya. Nah, beliau mengingatkan kembali terkait dengan definisi ijarah ya. Jadi ijarah itu adalah akad yang terjadi pada pekerjaan dan jasa orang ya. Maka kalau kita lihat ini terkait dengan ajir tadi, pekerja. Nah, agar ijarah itu kemudian sah itu kan, itu harus ada syarat-syarat dan ketentuan. Syarat-syarat dan ketentuan ini dalam bahasa fikih sebenarnya disebut dengan rukun dan syarat. Nah, rukun dan syarat terkait dengan azir ini, yaitu ijarah ini, maaf, yang pertama adalah al-aqidani. Ada dua yang berakad, dua pihak yang berakad, yaitu yang menyewanya, mustajirnya, yang disewanya atau yang dipekerjakannya, yaitu muajir atau ajir. Nah, syarat kedua belah pihak agar sah itu ada yang pertama harus akil balik ya. Yang kedua kalau tidak akil balik minimal mumayyid. Jadi boleh mumayyid tidak harus kemudian akil balik ya. Kalau berakal ya. Kemudian mumayyid tidak harus dewasa, tidak harus balik maksudnya. Kemudian yang ketiga itu harus berdasarkan ridho wal ikhtiar. Tidak boleh ada paksaan ya kan? Jadi kedua belah pihak tidak boleh kemudian dipaksa salah satunya, baik yang ajir maupun mustajirnya. Dua-duanya juga tidak boleh kemudian ada paksaan. Kemudian ada yang disebut dengan makud alaihnya, objek akad, apa objek akad? Objek akad yaitu dua, pertama manfaat dan yang kedua upah. Dan yang terakhir, setiap transaksi dalam Islam itu harus dilakukan ada sigot, ijab kabul ya kan. Baik bentuknya perkataan maupun perbuatan. Bisa lisan, bisa tulisan. Bahkan bisa juga dengan bahasa isyarat ya. Ini terkait dengan sigot. Itu terkait dengan rukun-rukun ijarah ya yang harus kemudian dipenuhi. Kalau di kitab aslinya sebenarnya dibahas terkait dengan ajirnya ya. Terkait dengan pekerjanya, fokusnya itu ke yang poin yang pertama ini. Yang melakukan ijarah itu harus orang yang berakal, mumayyiz gitu kan dan tidak boleh kemudian ada paksaan. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan juga dalam bab
bab secara khusus terkait dengan upah, ya, terkait dengan upah, ya. Di awal disebutkan, di paragraf awal, Syekh Taqiyuddin menyebutkan upah yang dibayarkan oleh mustajir, ya, kepada ajir itu harus diketahui dengan jelas, maklum, ya. Nggak boleh upahnya itu gimana nanti aja, itu kan. Pokoknya kamu kerja dulu aja. Setelah kamu kerja, saya bisa menilai berapa upahmu. Itu nggak seperti itu, gitu kan. Jadi upah itu harus ditentukan jelas sejak awal, maklum. Dan kemudian musyahadah. Musyahadah itu bisa dilihat, ya kan. Artinya bisa diterima nanti. Apa hikmahnya bahwa upah itu harus maklum dan musyahadah? Hikmahnya itu adalah bisa menghilangkan ketidaktahuan atau ketidakpastian. Beliau kemudian mencantumkan salah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Beliau menyatakan An-Nasai meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia tidak suka memperkerjakan seseorang kecuali ia memberitahukan upahnya kepadanya. Walaupun kalau kita bicara dalam fikih itu kan, ini nanti yang disebut dengan akad transaksi yang sifatnya fasad, enggak sempurna itu kan. Jadi kalau upahnya belum disebutkan, tapi langsung kemudian bekerja, ya, ajir langsung kemudian bekerja, yaitu eh, akadnya itu fasad. Ya. Tapi nanti akan menjadi sah kalau tidak ada konflik, tidak ada kemudian istilahnya itu komplain ketika gajinya dibayar. Misalnya ketika pas bayaran, ya kan, dibayar 100.000 per hari. Nah, kemudian si ajirnya itu, oh, sekarang udah naik gitu kan. Itu 100.000 tuh 2 tahun yang lalu misalnya. Kata mustajirnya, saya nggak tahu kan. Saya kira sama dan anak nggak, kita nggak ada kesepakatan. Nah, ketika kemudian terjadi konflik gitu kan, kepentingan nanti di belakang dibahas gitu kan, maka eh ya kalau misalnya tetap itu fasad ya kan. Tapi kalau si pekerjanya ya udahlah, ya dia terima itu kan, atau kebalikannya majikannya misalnya menerima ada kenaikan 20% misalnya jadi 120, nah fasad itu berubah menjadi sah gitu kan. Jadi tidak lagi fasad kalau ada keridhaan dari kedua belah pihak. Nah, lebih lanjut kalau saya baca di beberapa kitab, ini sedikit aja penjelasan, karakteristik upah, syarat upah yang kemudian diberikan oleh mustajir, ya. Pertama harus berupa harta, ya, mal yang sifatnya mubah, ya. Jadi harta atau mal yang sifatnya mubah, ya. Kemudian berupa harta yang suci, diketahui dengan jelas, dapat dimanfaatkan, dapat diserah terimakan, dan itu merupakan hak milik yang menyewa mustajir. Tidak boleh dia bayar pakai barang milik orang lain, itu maksudnya. Nah ini terkait dengan ketentuan upah dan syarat, ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut di Syekh Taqiyuddin itu. Kemudian beliau menyebutkan dalam pembahasan berikutnya di paragraf yang terkait dengan upah dan syarat upah ini, syarat dan ketentuannya, beliau menyebutkan upah itu tidak disyaratkan dengan nilai atau qimah tertentu. Sebagaimana juga nilai tidak disyaratkan dalam bentuk harga atas barang yang diperjualbelikan. Ya. Jadi maksudnya ini ya, nanti dijelaskan di bawah itu kan. Yang namanya upah itu tidak harus didasarkan pada nilai tertentu. Misalnya pekerja itu membantu, ya, upahnya nilainya itu adalah 2 juta per bulan. Tidak harus seperti itu gitu kan. Ya. Jadi sehingga kemudian rata, ya, di berbagai tempat misalnya 2 juta. Enggak seperti itu, ya. Ya. Jadi tidak disyaratkan dengan nilai, sebagaimana nilai juga tidak disyaratkan dalam bentuk harga atas barang yang diperjualbelikan. Nah, apa perbedaan nilai dan harga? Di kitab ini dijelaskan kembali, kalaupun sudah dibahas di dalam kitab Nizamul Iqtisad, di kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 ini kemudian dibahas kembali oleh beliau, ya, merefresh, ya, terkait dengan apa istilahnya itu perbedaan nilai dan harga.
Jadi nilai adalah sesuatu yang sesuai dan setara dengan jumlah harta yang dimiliki oleh benda berdasarkan penilaian para penilai. Sedangkan harga adalah sesuatu dengannya terjadi ridho antara penjual dan pembeli. Baik sesuai dengan nilai ataupun lebih banyak atau lebih sedikit, ya kan? Nah, di kitab itu tidak disebutkan, ya kan? Saya contoh lebih eh, realnya, gitu kan? Misalnya itu kan kaitannya dengan upah itu, nilai UMR Kota Bandung tahun 2024 itu 4.209.309. Luar biasa ini, tinggi sekali ya nilai UMR-nya. Tapi misalnya ini baru nilai ya, nilai UMR. Tapi kenyataannya di lapangan, misalnya ada sebuah perusahaan atau kantor yang dia sepakat antara mustajir dengan ajirnya itu, gajinya itu hanya 3.050.000 per bulan. Nah ini untuk membedakan yang 4.209 ketentuan UMR Kota Bandung ini yang disebut dengan nilai. Ya. Sementara 3.050.000 itu yang disebut dengan harga. Ya. Jadi makanya di atas disebutkan upah itu tidak disyaratkan harus sama dengan nilai. Ya. Nilai itu ini contoh itu. Misalnya ya dalam konteks jual beli juga sama itu kan. Nilai motor itu misalnya 12 juta, harganya belum tentu itu kan. Bisa jadi harganya itu adalah 10 juta karena kebutuhan mendesak gitu kan. Nilai 12 juta itu berdasarkan tim penilai. Motor ini misalnya diperkirakan nilainya itu 12 juta, tapi ternyata ketika dijual lakunya cuma 10 juta. Nah, itu perbedaan antara nilai dan harga. Ya kan? Nah, sama juga konteksnya dengan upah tadi ya. Di upah ini kemudian dicontohkan ya. UMR Kota Bandung 4 juta 2009 ini yang disebut dengan nilai. Sementara harga itu adalah apa yang diterima oleh pegawai yang disepakati dengan majikannya terkait dengan jumlah upah yang dia diterima dalam satu bulan. Nah, ini adalah harga yang 3.050.000, sementara nilai itu adalah ketetapan dari Pemkot misalnya yang menerapkan UMR itu 4.209. Nah, berikutnya adalah dalam upah ya yang diberikan oleh eh, apa istilahnya itu oleh mustajir ya itu ada ketentuannya juga itu kan ketentuan tambahan sesuatu yang boleh menjadi penukar dalam jual beli seperti uang dan lainnya boleh menjadi penukar dalam penyewaan dalam ijarah. Maksudnya apa? Boleh dijadikan alat tukar menukar, boleh juga kemudian digunakan sebagai alat pembayaran sewa. Ya. Misalnya uang. Ya. Nah, tapi kebalikannya ini menarik. Ini menarik. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Atau bahkan mungkin belum tahu. Saya ketika baca baru ngeh juga itu kan. Sedangkan sesuatu yang tidak boleh, maksudnya lupa karena ini dulu pernah saya lalui kan. Sesuatu yang tidak boleh menjadi harga dalam jual beli, boleh menjadi penukar dalam penyewaan atau ijarah. Nah, ini kaitannya dengan jual beli itu kan. Jadi di sini saya contohkan, eh, tidak boleh menjual seekor sapi dengan bayaran mendiami sebuah rumah selama 1 tahun. Nah, misalnya gini, ada orang yang mau jual sapi untuk kepentingan Idul Adha gitu kan. Nah, pembelinya itu nggak punya uang. Dia punya rumah gitu kan, yang nganggur gitu kan. Dia bilang, oke gitu kan, saya beli sapi ini, tapi saya bayar dengan apa? Dengan engkau, ya, pemilik sapi tadi, eh, mendiami rumah selama 1 tahun. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Tapi kalau kalau mempekerjakan ajir ya tukang misalnya tukang kebun ya kamu kerja ya kan bersihkan kebun ya selama 1 tahun ya bayarannya itu kamu bisa eh, ngontrak juga rumah saya 1 kamar itu kan selama 1 tahun. Nah itu boleh itu kan. Nah, kenapa kemudian ada perbedaan antara ajir dan jual beli dalam konteks ini? Dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, kalau jual beli kenapa tidak boleh dibayar dalam bentuk jasa? Karena definisi jual beli itu adalah
pertukaran harta dengan harta. Ya. Karena pertukaran harta dengan harta, maka jual beli itu tidak boleh dibayar itu dengan dengan jasa gitu kan. Harus harta lagi. Sementara ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Imbalannya bisa harta lagi, bisa juga jasa lagi gitu kan. Jadi kalau ijarah bisa dengan manfaat gitu kan. Tadi kan dia memberikan jasanya ya membersihkan kebun gitu kan. Dia menerima jasa dalam bentuk kontrakan rumah misalnya. Itu jasa ketemu jasa itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau jual beli itu harus menurut saya Takyudin harta dengan harta itu kan. Ya. Maka ijarah itu boleh dibayar dengan manfaat, tapi jual beli itu tidak boleh kemudian dibayar dengan jasa. Harus dibayarnya ditukarnya dengan harta. Nah, ini yang menarik gitu kan. Jadi terkait dengan upah penjelasan lebih lanjut. Jadi dalam ijarah upah apapun bisa itu kan. Berbeda dengan jual beli ya harus kemudian ditukar dengan bentuk harta yang lain. Tidak boleh dalam bentuk jasa. Itu yang terkait dengan upah. Nah, berikutnya adalah apa sih dasar penentuan upah ya dalam Islam gitu kan. Nah, tadi saya sebutkan dalam sistem kapitalis ada yang disebut dengan UMR, upah minimum regional, di mana biasanya upah minimum regional itu didasarkan kepada kebutuhan fisik, kebutuhan minimum gitu kan. Nah, sementara di dalam Islam itu tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan upah di dalam Islam? Nah, Syekh Taqiyuddin menjelaskan kembali terkait dengan definisi akad, ya, karena dari sinilah kemudian muncul nanti pemahaman apa sih dasar penentuan upah itu. Nah, kita kembali ke awal tadi, definisi ijarah itu adalah akdun alal manfaati biiwadin. Ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan upah atau kompensasi. Nah, bentuk akad tadi juga sudah disebutkan di atas, ya kan? Bisa dalam bentuk jasa benda, akadnya itu, ya kan? Bisa dalam bentuk jasa pekerjaan, bisa dalam bentuk jasa tenaga orang. Nah, ketiganya baik jasa benda, jasa pekerjaan, jasa tenaga orang itu adalah manfaat atau jasa. Jadi semuanya itu jasa atau manfaat. Nah, karena itulah ya, jasa atau manfaat inilah yang menjadi dasar penentuan upah. Maksudnya apa? Dalam Islam menentukan upah tidak boleh ya keluar dari jasa ini ya, pertimbangan manfaat jasa. Ya. Artinya tentu dalam dalam konteks negosiasi itu kan. Misalnya gini, ada si A ya, pekerjaannya sama itu kan. Sebagai tukang kebun. Si A punya istri satu, gitu kan, anak dua. Nah, kemudian si B punya istri dua, anak satu, misalnya. Nah, kemudian dia minta, oh, saya kan istri saya dua, maka saya minta upahnya itu dua kali lipat dari si A. Nah, itu nggak bisa, itu kan. Kenapa? Ya karena itu tidak ada kaitannya dengan jasa atau manfaat yang dia berikan. Itu titik contoh yang ekstrimnya ya. Contoh lain yang mungkin ya sering kita dapatkan ini nanti ya kita akan bahas khusus terkait dengan problem perburukan. Di dalam upah itu ada komponen misalnya harus ada jasa rekreasi, jasa rekreasi apa? Komponen rekreasi gitu kan. Ya. Atau tunjangan kesehatan. Ya. Atau tunjangan pendidikan untuk anak misalnya. Itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan jasa atau manfaat yang diberikan oleh pekerja. Di dalam Islam itu tidak diperhitungkan bahwa seorang majikan nanti dia memberikan itu sebagai bentuk bagian dari tambahan oleh dia gitu kan. Karena boleh memberikan upah melebihi dari nilai atau harga yang disepakati gitu kan. Disepakati jasanya itu misalnya tadi jasa pekerjaannya 1 juta tiap bulan. Ah dia kasihan karena punya anak 5. Nah kemudian si majikan itu memberikan nilai lebih gitu kan. Ya. Nah itu boleh gitu kan.
Tapi ketika kemudian akad di kesepakatan ya, tidak boleh kemudian si pekerja itu menuntut saya minta gaji saya 2 juta karena saya punya anak 5. Itu nggak boleh karena tidak ada kaitannya dengan manfaat tadi gitu kan. Jadi dia harus, kenapa saya minta 2 juta misalnya? Karena saya lebih expert ya kan, lebih ahli itu kan dibandingkan dengan si fulan misalnya. Walaupun mungkin pekerjaannya sama. Jadi lebih kepada jasa atau manfaat yang diberikan. Inilah dasar penentuan upah dalam Islam itu kan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dalam sistem ekonomi Islam ya, yang disebutkan juga di dalam kitab Syahya ini ya oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, bahwa penentuan dasar upah dalam Islam itu tidak didasarkan pada nilai barang yang diproduksi. Maksudnya apa? Dalam sistem sosialis itu upah itu didasarkan kalau barang ini nilainya tinggi, maka upahnya tinggi. Kalau barang ini di pasaran nilainya rendah, maka upahnya rendah. Tidak itu kan. Tapi semata-mata didasarkan kepada manfaat. Begitu juga dalam Islam itu tidak mengacu atau berbeda dengan sistem sosialis. Yang dalam sistem sosialis ya upah itu didasarkan kepada kebutuhan fisik minimum. Yaitu yang disebut dengan istilah upah minimum tadi. Itu enggak juga ya, tidak ada kaitannya itu. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dijelaskan di sini, ketika terjadi perselisihan tentang jumlah upah, ya, karena maka upah itu tidak dinilai dengan bukti atau alasan atau argumen. Ya. Kenapa? Karena yang diinginkan dalam upah itu bukan penetapan upah, tetapi penilaian terhadap jumlahnya. Maka upah harus dinilai berdasarkan penilaian dua orang yang mengerti tentang jasa yang di dalamnya itu terjadi akad. Serta mengerti juga cara menilai penukar atau imbalannya. Jadi nanti ketika terjadi perselisihan pun ya, diserahkan pada ahlul khubroh atau zawil khubroh istilahnya itu pun pertimbangannya itu adalah bukan tadi, bukan pertimbangan oh dia mah istrinya 2, oh dia mah anaknya 5, bukan itu gitu kan. Tapi pertimbangannya itu adalah manfaat yang diberikan oleh seorang ajir ya kepada mustajir ya. Makanya nanti kita bahas di bagian akhir itu ada yang disebut dengan eh, ajrun misli dan ajrun musamma ya. Jadi ada upah yang disebutkan, ada upah yang kemudian ditetapkan ya, semisal dengan yang lain. Nah, ini dasar penentuan upah ya. Karena itu kalau kita lihat dasar penentuan upah itu ya berdasarkan eh, manfaat yang didapatkan tadi, tapi bisa berbeda-beda walaupun mungkin jenis manfaatnya sama gitu kan. Tapi levelnya bisa beda-beda. Misalnya pembantu tadi ya. Mungkin pembantu si A gajinya itu katakanlah tiap bulan 1 juta. Tapi pembantu si B, pekerjaan yang sama sebagai pembantu ya, dia dapat 1,5 juta. Kenapa? Karena misalnya yang si B ini ketika mengerjakan itu, misalnya salah satu tugasnya itu adalah nyetrika ya. Nah, maka dia rapih misalnya itu kan. Atau telaten dan yang lainnya itu boleh gitu kan. Jadi pertama yang bisa membedakan besarnya upah itu adalah perbedaan jasa dalam diri seseorang ya. Jadi apa yang disebut dengan jenis keahliannya. Ya, misalnya ya dalam pekerjaan bangunan juga kan kalau dalam bahasa saya nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ini ada laden ada tukang gitu kan. Itu beda padahal pekerjaannya sama. Ya. Laden misalnya di 150, tukang misalnya 200 ya. Padahal kenapa? Karena tadi keahliannya berbeda. Kalau tukang dia lebih ahli. Laden hanya sekedar ngaduk misalnya atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh si tukang tadi. Kemudian yang kedua, yang bisa membedakan nilai upah juga perbedaan level keahlian dalam satu pekerjaan. Kalau tadi ya contoh yang pertama ini beda pekerjaan ya kan ya. Beda pekerjaan ya. Ya misalnya tadilah tukang gambar dengan tukang bangunan, gitu kan, itu lain ya.
Kalau ini tadi ya levelnya itu beda, beda keahlian, tapi masih satu bidang. Sama-sama misalnya tukang gitu kan. Ya. Ini juga bisa beda-beda. Ada tukang ya, bukan lain sama-sama tukang, yang satu minta 200, yang satu 250. Kenapa? Ya saya lebih ahli itu kan. Jika bekerja lebih cepat, itu mungkin aja gitu kan. Nah, kapan itu ditentukan? Ya tadi pada saat negosiasi gitu kan. Kemudian yang ketiga, upah juga bisa beda disebabkan karena ada pekerjaan yang memang dimiliki oleh seseorang itu, dia multi keahlian. Nah, sekarang itu ada kan, kalau kalau dulu itu kan khusus tukang kayu itu kan, beda dengan tukang batanya istilahnya itu kan. Nah, sekarang ada yang multi itu kan. Ya dia ahli dalam batanya, maksudnya pasang bata, kemudian juga istilahnya mlester dan sebagainya ngaci, dia juga ahli dalam masalah kayu. Ya. Nah, ini bisa aja beda itu kan. Kenapa? Karena dia multi keahlian, ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa membedakan itu juga waktu. Misalnya kerjanya malam dengan kerja siang, ya itu bisa beda itu kan. Walaupun dengan pekerjaan yang sama. Dan juga perbedaan tempat ya kan. Tempat juga bisa menentukan besar dan kecilnya upah yang diterima oleh seseorang. Itu ya. Nah, kemudian dari sisi penentuan itu yang tadi ya sudah disebutkan ya. Dari sisi penentuan upah, kapan upah itu disepakati, ditentukan, itu ada dua jenis, ada dua eh, cara ya. Makanya saya katakan tadi, ketika tidak disebutkan di awal bukan berarti batil, cuma fasad aja gitu kan. Nah, ada yang disebut dengan ajrun musama, yaitu upah yang disebutkan besarnya itu di awal akad. Ada yang kemudian ajrul misil ya. Misli itu kan, upah yang semisal, yaitu upah yang tidak disebutkan di awal, yang besarnya ditentukan dengan cara menyamakan dengan upah yang semisal di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, dalilnya masing-masing ada ya kan. Ajrun musama itu dalilnya tadi yang di awal saya sebutkan riwayat Imam Baihaqi, man istajara ajran falya'lamhu ya. Barang siapa yang mempekerjakan seorang buruh, maka hendaklah dia beritahukan kepadanya upahnya, ujrohnya, itu kan upahnya. Itu dalil ajrun musama. Sementara dalil ajrul misli ya atau misil itu adalah kias. Ya. Kias ya, ketika terjadi konflik, ketika terjadi bukan konflik ya, karena belum ditentukan baru belakangan deh kan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini yang disebut dengan ajur misli tadi ternyata dikiaskan kepada mahar al-misli. Nah, dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai itu kan, dari Ibnu Mas'ud anahu su'ila an rajulun tazawaja imra'atan walam yafrid laha sodakon walam yadkhul biha hatta mata. Ya, ya. Jadi di sini kemudian disebutkan eh, intinya ya. Jadi Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seorang pria yang menikahi wanita, namun pria tersebut belum memberi istrinya mahar atau sodak. Jadi sodak disebut mahar ya. Dan ia pun belum sempat berhubungan badan dengan istrinya hingga ia meninggal. Jadi istrinya itu kata orang Sunda randa bengkrat, ya. Randa tapi dia masih eh, belum ya, belum tembus bahasanya itu kan. Nah, karena keburu meninggal. Nah, bingung kan? Karena memang belum dibayar mahalnya, gitu kan? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wanita itu berhak mendapatkan sodak mahar yang sepadan sebagaimana saudara-saudara wanitanya para muslimat yang lain. Tidak perlu ada pengurangan atau penambahan. Ia pun wajib mendapatkan idah serta berhak mendapatkan warisan, ya. Kalau suaminya itu memiliki harta. Kemudian Ma'qil bin Sinan Asyaja'i berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah memutuskan hal ini terhadap Birwa binti Wasyik, salah seorang wanita dari kalangan kami, sebagaimana yang telah dialami. Jadi semisal sama itu kan. Nah, ini kemudian dianalogikan. Jadi kalau ada upah yang belum dibayar, ya, belum ditentukan ya,
tapi kemudian kerjanya sudah, ya, ya, maka ya diperkirakan kira-kira ya tadi ya kerja bangunan ya dengan jam kerja seperti itu di waktu siang hari berapa gajinya yang di tempat lain atau eh, di tetangga misalnya kalau ada. Nah, itu yang disebut dengan ajrun misil atau misli gitu kan. Itu yang terkait dengan ajrun misli tadi. Pertanyaan bagaimana cara menentukannya gitu kan. Ya. Jadi cara menentukannya itu adalah ajur misli itu kemudian ditentukan oleh orang yang ahli yang disebut dengan zawil khubrah ya. Nah, zawil khubrah itu kemudian menjelaskan atau bukan menjelaskan, sorry. Ketika dia akan menentukan ajrun misli tadi harus memperhatikan tiga hal ya. Yang pertama, jika ijaro itu terjadi pada jasa, maka hendaklah dilihat barang yang jasanya sama dengan jasa barang yang disewakan. Kedua, jika ijarah itu terhadap pekerjaan, maka hendaklah dilihat orang yang sama dengan pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau jasa misalnya tadi kan, sewa mobil ya. Ya lihatlah misalnya jenis mobilnya apa. Mobilnya itu misalnya Avanza itu kan. Oh, ternyata dia juga sama Avanza ya. Oh, ternyata sehari. Oh, ternyata ada juga sehari 300.000. Ya udah berarti sama itu kan 300.000. Ini yang pertama. Yang kedua, jika terjadi pada pekerjaan. Pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaan itu nyupir ya. Supirnya itu dari mana ke mana? Ternyata ada seorang supir ya dibayar misalnya 200.000 itu 12 jam misalnya. Oh, ini juga sama 12 jam ya dan juga sama siang. Nah, tapi belum ditentukan. Nah, berarti sama 200.000 lah. Ini contoh. Dan yang ketiga adalah yang cukup penting juga hendaklah memperhatikan waktu dan tempat terjadinya ijarah. Mungkin di Jakarta beda dengan di Bandung. Bandung beda mungkin dengan di Medan. Ya, karena masing-masing ada istilahnya itu karakteristik yang berbeda. Nah, ini cara menentukan ajun misli. Berikutnya adalah siapa yang berhak untuk menentukan zawil khubroh tadi. Menentukan orang ahli tersebut. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah ahlul khubroh atau zawil khubroh itu ditentukan oleh siapa? Oleh kedua belah pihak yang berselisih. Ajir dan mustajir itu kan. Jadi karena tidak ada artinya belum sepakati, nah barulah mereka di belakang gitu kan. Oh, ternyata mereka tidak sepakat, berselisih gitu kan. Yang satu minta 150.000, yang satu minta 200.000 gitu kan. Nah, ketika kemudian tidak ada kesepakatan tadi, maka kedua belah pihak tinggal menunjuk zawil khubra gitu kan. Nah, tapi mereka kemudian nggak mau ah. Yang satu ingin dari pihak dia, yang satu ingin dari pihak dia. Nggak ada titik temu. Nah, ketika tidak ada kesepakatan, maka ahlul khubrohnya atau zawil khubrohnya itu ditetapkan oleh penguasa. Dan ketika sudah ditetapkan oleh penguasa, itu bersifat mengikat. Sesuai dengan kaidah usul fikih, amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam akan menghilangkan perbedaan. Maka ketika sudah diambil alih oleh penguasa, ditentukan misalnya, pokoknya harus ya, misalnya imam tentu nanti, sorry, penguasa itu akan menentukan ahlul khubrohnya tadi ya. Ahlul khubroh yang ditentukan oleh penguasa tadi ya, atau zawil khubroh yang ditentukan oleh penguasa tadi menentukan misalnya gaji atau upah itu 175.000. Nah, itu mengikat kedua belah pihak. Ya. Wajib kedua belah pihak itu harus memenuhi keputusan tersebut. Itu terkait dengan penentu al-ahli ya. Kemudian bagian terakhir ya, kapan upah harus dibayarkan? Ya. Di dalam Saksiyah Islam Jilid 2, Syekh Takduddin menyebutkan di awal paragraf beliau mengatakan upah itu boleh di awal, boleh di akhir, ya, tergantung kesepakatan mereka. Ya, bisa di awal sebelum mulai bekerja,
bisa di akhir setelah mereka setelah ajir melakukan pekerjaan ya. Nah, tapi ketika disepakati itu harus dipenuhi. Ketika awal disepakati awal harus bayar di awal, ketika di akhir harus disepakati di akhir. Nah, Syekh Takrudin mengambil salah satu hadis ya yang jadikan sandarannya Rasulullah bersabda al muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim tetap atau terikat dengan syarat-syarat mereka. Nah, kemudian kita pernah mendengar kalau di ini tambahan aja karena di kitab itu tidak disebutkan ya. Rasul bersabda ya eh, yang terkait dengan upah ini ya. Sebenarnya ini tidak ada pertentangan ya kan. Dalam hadis ini disebutkan aktul azira ajrahu qabla ayajifa araquhu. Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Ya. Berarti kalau lihat hadis ini kan paling akhir itu adalah setelah kerja kering keringatnya bahasanya itu kan. Nah, setelah kering keringatnya itu ya bisa jadi kezaliman karena ada hadis lain matul ghani zulmun ya. Orang kaya yang menunda-nunda kewajiban maka itu masuk dalam kategori zalim. Nah, itu terkait dengan upah kapan harus kemudian diserahkan atau dibayarkan. Terakhir ya jenis ajir, jenis pekerja itu ada dua. Ya kan? Yang pertama ajir khas, yang kedua itu ajir mustarok. Apa yang dimaksud dengan ajir khas? Ajir khas itu adalah orang yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi memang dia fokus untuk orang tertentu. Misalnya orang yang bekerja di laboratorium, ya. Orang bekerja di kebun, seseorang yang bekerja di pabrik, gitu kan? Yaitu yang disebut dengan ajir khos. Termasuk juga ajir khos itu adalah ASN. Walaupun ada yang mengatakan juga ASN tergantung juga katanya. Ada yang ada ajir khos, tapi ada juga ajir mustarok katanya, ya, atau ajir am. Nah, tergantung sudut pandang dan faktanya karena memang beda-beda juga itu kan. Nah, yang kedua ada ajir mustarok atau ajir am, yaitu orang yang bekerja ya dengan pekerjaan tertentu untuk seluruh manusia. Dia mendapatkan upah tertentu dari apa yang dikerjakannya. Contohnya, misalnya eh, tukang kayu ya, tukang kayu ya, dia ya bisa bekerja untuk siapa aja dipanggil. Ya. Misalnya ada orang yang minta dibuatkan meja, gitu kan. Ya siapapun dia bawa, gitu kan, maka dibuatkan meja. Ya. Atau penjahit ya, jahit pakaian, ya. Siapapun, gitu kan. Dan yang mengerjakan pun tidak harus si A, gitu kan. Ya. Yang penting di kelompok itu, ya. Atau juga ini yang digambar ini tukang cukur, tukang cukur masuk juga ajir mustarok ya, ajir am ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya paparkan ringkasan ya terkait dengan azir. Nanti bagian yang kedua kita akan membahas terkait dengan problem perburuhan ya dalam sistem kapitalis dan problem perburuhan adakah dalam sistem Islam ya. Ini bagian terakhir dari ajir mustajir yang dibahas di dalam kitab Syahsiah Islamiyah Jilid 2. Itu ya barangkali Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini ya sebagai bahan diskusi pengantar terkait dengan masalah ajir yang dijelaskan dalam kitab Syahsiah Islamiyah Jilid 2 karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau merupakan pendiri gerakan Islam Hizbut Tahrir. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mangga. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita banyak sekali mendapatkan maklumat ya buat Bapak Ibu yang bisa jadi ini masih baru atau yang memang sudah pernah mendapatkannya. Ini setidaknya menjadi refresh bagi kita. Tadi setidaknya ada beberapa poin yang kami catat atau yang kami ingat tadi.
Pertama berkaitan dengan ta'rif tadi ya, pengenalan tentang ijarah. Kemudian juga tadi beliau menjelaskan tentang eh, pembagian ya, pembagian ijarah. Tadi ada tiga. Kemudian beliau juga menjelaskan poin berkaitan dengan penentuan upah, siapa yang berhak dalam menentukan upah ya, besaran upah. Dan kemudian juga beliau menjelaskan tentang jalan keluar jika terjadi tidak titik temu ya, tidak ketemu titik temu dalam menentukan besaran upah. Ini sudah dijelaskan oleh beliau. Ya, alhamdulillah ini eh, materi yang menarik buat Bapak Ibu. Ini sesi tanya jawabnya sudah kita buka. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya atau kalau memang ingin mau bertanya langsung, sesi tanya jawabnya sudah kita buka ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan sudah ada masuk di kolom chat atas nama Bapak Amirul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bentuk upah buruh harus dilakukan oleh negara atau ditentukan oleh negara, daulah misalnya, kalau konsepnya khilafah. Sehingga beda sekali zaman sekarang yang mempersulit upah buruh belum dijanjikan hingga adanya demo buruh. Nah, ini seperti ucapan Ustadz Takhir ini, problem buruh terkait dengan upah buruh. Ya gimana Ustadz tanggapannya? Apakah nanti dalam sistem khilafah mungkin sedikit saja tanggapan Ustadz, apakah problem upah di pekerja atau buruh itu nanti tidak ditemukan di dalam sistem Islam Ustadz? Kalau di sekarang ini kan semacam carut marut ya, apalagi dengan pola UMR tadi seperti Ustadz sampaikan. Nah, ini gimana Ustadz tanggapannya? Pertanyaan dari Pak Amirul Ihsan. Ya, yang pertama dalam Islam ya negara tidak boleh kemudian menetapkan eh, harga. Ini kita bisa dianalogikan kepada tasir, gitu kan. Jadi tasir itu penetapan harga. Jadi dalam salah satu riwayat disebutkan ya, ketika harga-harga barang pokok di Madinah terus kemudian naik gitu kan, seperti sekarang gitu kan, gas naik gitu kan, kemudian UKT naik gitu kan, kemudian BPJS naik gitu kan. Nah pada zaman Rasul itu ada yang menghadap pada Rasul, ya Rasulullah tas'ir, batasi harga itu kan, supaya kami tidak kesulitan. Kata Rasulullah tidak. Sampai 3 kali minta, kata Rasulullah tidak. Aku tidak mau di hari akhir nanti ada orang yang kemudian menggugat atas kebijakanku menetapkan harga ini. Artinya memang kalau kita lihat definisi dari sini ya menentukan harga itu adalah hak penjual ya. Negara hanya kemudian mengawasi mekanisme agar kedua belah pihak itu tidak boleh ada manipulasi, ya. Tidak boleh ada tipu menipu gitu kan. Tapi tidak boleh kemudian dalam bentuk menetapkan harga. Ya. Karena tadi dalam jual beli yang berhak untuk menetapkan harga itu adalah ya penjual dan pembeli kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Tidak boleh ada harga tertinggi, harga terendah. Ya. Jadi eh, itu yang pertama. Nah, maka kemudian dikiaskan hal yang sama juga tidak boleh sebenarnya dalam Islam, ya. Negara nanti menentukan UMR. Ya kenapa? Oh, jelas dalam definisi tadi yang didasarkan pada beberapa hadis bahwa eh, upah itu tadi penentuannya itu didasarkan kepada manfaat yang diberikan, bukan ditetapkan oleh negara, gitu kan. Ya. Nah, tapi ya, lalu pertanyaan kan sering dikontradiktifkan itu kan. Nah, kalau Islam mengharamkan penentuan UMR, bagaimana bentuk perlindungan ya kan? Perlindungan negara terhadap rakyat yang bekerja gitu kan.
Nah, dalam sistem kapitalis memang rakyat itu dihadapkan pada posisi istilah itu lemah, tidak punya daya daya tawar, dihadapkan pada penguasa, apalagi sekarang kan dengan banyak pengangguran itu kan. Generasi Z, Gen Z katanya itu ada 10 juta yang nganggur itu kan. Ya. Nah, nah, orang seperti ini gitu kan. Ya, di mana punya bergaya ini. Kalau Anda nggak mau ya udah gitu kan. Itu masih banyak di belakang yang ngantri untuk mendapatkan upah. Nah, kalau tidak ditetapkan oleh negara, misalnya UMR, wah itu nanti keenakan ya pengusaha itu kan, yang dia akan berbuat zalim semena-mena itu kan. Makanya muncullah desakan dari buruh itu UMR gitu kan. Bahkan minta ditetapkan naik tiap tahun. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh. Nanti kita akan bahas lebih rinci itu kan. Kenapa itu tidak boleh ya dalam pembahasan minggu depan terkait dengan problem perburuhan dalam Islam. Nah, lalu solusinya apa? Atau istilahnya itu upaya pemerintah untuk memberikan daya tawar itu apa? Nah, kalau kita lihat kembali pada sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam menjamin ya setiap individu untuk bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ya istilahnya itu dalam sistem Islam itu posisi buruh ajir itu dia ya punya bargaining gitu kan. Silakan dok, saya kalaupun tidak hari ini tidak bekerja itu kan masih ada itu kan untuk membackup kebutuhan pokok. Nah, kalau sekarang kan enggak itu kan. Kalau enggak bekerja, siapa yang memberikan makan anak istrinya? Kenapa? Karena negaranya tidak bertanggung jawab. Nah, nah itu yang saya lihat ya kan. Jadi solusinya atau bagaimana Islam kemudian mengangkat ya, bukan derajat istilahnya daya tawar buruh itu, ya tadi Islam memberikan jaminan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus mendorong para warga negaranya untuk bekerja gitu kan. Nah, kalau misalnya dia saya emang nggak mau bekerja itu kan kok upahnya seperti itu, saya ingin wira swasta, tinggal minta itu kan bantuan dana itu disediakan oleh negara atau mencari partner dengan syirkah ya, syirkah mudharabah ataupun juga syirkah yang lainnya. Itu ya. Jadi intinya jawaban saya untuk Ustadz atau Bapak Amirul Ihsan di dalam Islam nggak boleh. Bahkan kalau kita bicara hukum haram negara menetapkan upah ya, minimum atau upah maksimum. Semua diserahkan kepada kesepakatan antara ajir dan mustajir. Itu ya barangkali. Ya, syukron Ustaz. Mudah-mudahan ini di, didengar ya dan alhamdulillah beliau masih bergabung Ustaz. Alhamdulillah kita anggap ini cukup jelas tadi ya Pak Amir Husan tanggapan beliau dan mudah-mudahan ini perkembangannya nanti di diskusi kita pekan depan ya insya Allah kalau tidak ada kendala. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ini insya Allah masih ada waktu kita. Silakan kirimkan pertanyaannya atau nanti boleh bertanya langsung ya. Oke, ini sudah ada. Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustaz? Enggak, Iya, enggak. Ya. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, karena tadi dibahas tentang UKT, jadi menarik ya bagi saya karena eh, jarang, bukan jarang sih ya, tapi tidak terlalu ya, nggak terlalu belak-belakan biasanya dibahas tentang masalah saham. Jadi kalau misalnya hari ini UKT itu udah luar biasa apa namanya luar biasa tinggi gitu kan yang kemudian juga cukup membebani mahasiswa. Nah di era saya itu eh, banyak mahasiswa yang bahkan mahasiswa kedokteran itu biasa main saham. Hmm. Nah itu bagaimana Pak pendapat Ustadz? Itu satu. Kemudian karena balik lagi ya ini mekanisme kapitalisme yang memang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya nih ketika kita apa namanya melakukan pinjaman itu kan sebenarnya
tidak harus kemudian, bukan tidak harus ya, tapi tidak perlulah juga untuk apa namanya meningkatkan aset gitu kan. Nah, bagaimana pandangan Islam jika ada yang melakukan akad tapi dengan tujuan atau maksud yang berbeda? Misal nih, si A itu melakukan pinjaman ke B, pinjaman yang sebenarnya bahkan tidak sampai 10% dari aset yang dia punya. Tapi aset ini dia titipkan dengan keridoan gitu kan. Misal, yang dititipkan itu mobil sport Porsche. Yang itu tuh ya harganya lumayan MM-an gitu kan. Tapi yang dia pinjam itu hanya 300 juta misalnya. Nah, jadi kan itu sangat jauh berbeda. Itu tapi dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menitipkan aset. Karena gini, eh, apa namanya aset itu dititipkan selama kurun waktu sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalnya ditanya, kok orang punya mobil sport tapi kok mau apa namanya mau nitip mau minjem yang cuman receh gitu sih. Sebenarnya itu karena apa? Ibaratnya gini loh, kalau mau parkir itu mobil mahal kan. Jadi sebenarnya akutnya itu bukan untuk itu gitu. Itu Ustaz. Itu bagaimana pandangan Islam tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan saham gitu kan. Jadi eh, di pembahasan memang di Nizamul Iqtisad itu tidak dirinci gitu kan. Cuman disebutkan bahwa saham itu haram, ya kan. Saham itu haram, ya kan. Baik saham yang disebut dengan konvensional, kemudian ada muncul sekarang ada saham syariah, gitu ya. Saya kebetulan ngajar mata kuliah itu, gitu kan. Tadi siang baru menjelaskan ke mahasiswa saya bahwa ya walaupun eh, ada yang berpendapat kalau saham syariah itu halal, ya kan. Kalau saham konvensional, nah apa yang membedakan konvensional dengan syariah? Menurut ulama atau ustadz yang membedakan itu, kalau saham konvensional itu adalah saham yang perusahaannya itu bergerak di bidang yang diharamkan. Ya. Misalnya bank konvensional, perusahaan menjual minuman keras, perusahaan menjual makanan yang berbahan dasar daging babi. Itu sahamnya itu haram menurut mereka dan ini sepakat semua itu kan. Tapi kalau kemudian saham yang eh, produknya adalah produk yang halal, ya kan? Misalnya saham perusahaan Telkom, Telkom kan biasanya halal, ya kan? Saham perusahaan Indosat itu adalah halal. Nah, maka menurut mereka itu saham syariah, maka memperjualbelikannya itu boleh, gitu kan? Nah, dalilnya apa? Ya tadi yang membolehkan itu dalilnya itu dalil umum bahwa jual beli apa istilahnya itu jual beli eh, Telkom jasa telekomunikasi itu boleh ya atau misalnya ada juga saham misalnya perusahaan retail Matahari itu kan dulu ketika masih ada atau sekarang mungkin yang sejenis itu karena dia adalah bergerak dalam usaha yang halal maka halal menurut mereka itu kan. Nah, tapi beda itu kan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian Yusuf As-Sabatin itu kan, kemudian juga eh, Jihad Ghazali itu kan dalam bukunya tiga buku itu yang saya baca saham syariah yang dikatakan oleh mereka halal ya sebenarnya haram dan ini yang rajih yang kuat di mana keharamannya pertama semua perusahaan yang mengeluarkan saham bentuknya itu PT perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas haram maka ya produk yang kemudian dihasilkan yaitu sahamnya itu haram itu yang pertama itu kan yang kedua, ya, ini lebih sebenarnya lebih rinci lagi gitu kan. Mereka berdalih bahwa di dalam saham itu kenapa halal itu tidak ada unsur riba dan tidak ada unsur goror, gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat teliti di dalam saham itu ada unsur riba dan unsur goror, ya, unsur goror kan. Saya contohkan gitu kan, ya. Di mana unsur ribanya? Saham itu ada nilai nominal. Nilai nominal itu misalnya saham itu 100.000 per lembar.
Nah, saham itu kan sebenarnya wakil dari uang. Atau kalau bukan wakil uang, wakil dari aset. Nah, kalau perusahaannya perusahaan bank, ya, misalnya itu kan, eh, bank syariah lah ya, yang menjual saham. Nah, berarti kan saham itu adalah wakil dari uang. Kenapa? Karena sebagian asetnya itu uang, ya kan? Nah, ketika kemudian saham itu ada nilai nominalnya, ada nilai juga jualnya, harga jualnya, misalnya nilai nominalnya 100.000. Dijual ya karena baru iPhone ya, misalnya 90.000. Nah, itu riba itu kan. Karena 100.000 dijual 90.000. Ketika sudah masuk ke pasar modal, transaksi sekunder ya, harga sahamnya melejit dari yang tadinya 100.000 di pasaran kemudian menjadi 120.000 misalnya. Itu juga riba gitu kan. Kenapa? Karena tadi 100.000 dijual 120.000. Jadi di situ ada unsur riba itu kan sahamnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan analogi, karena yang mereka mengatakan halal itu saham itu bukan wakil dari uang. Saham itu wakil dari modal, dari aset, ya kan? Nah, oke, kita lihat jual beli. Ya, yang diperjualbelikan itu aset yang ada di perusahaan itu. Nah, ketika seseorang yang punya saham di PT Telkom misalnya, gitu kan, atau yang lain lah yang katakan halal, pertanyaannya, yang 100.000 itu apa yang dijual dari PT Telkomnya? Nah, sementara dalam jual beli itu harus jelas. Kalau mobil 100.000 itu bannya kah? Ya, atau setirnya kah? Itu kan. Nah, ini goror. Ini yang disebut dengan jual beli. Kalau mereka menggunakan pendekatan jual beli modal, aset, itu juga goror. Kenapa? Karena nggak jelas jual belinya apa yang diperjualbelikan. Nah, berdasarkan fakta ini ya, ya, maka saya melihat ya saham syariah walaupun ada fatwa dari DSN yang roji ya seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian tadi Yusuf Asabatin, kemudian Ziyad Al-Ghazali, mereka mengatakan tetap itu haram gitu kan. Keharamannya tadi minimal itu ada dua. Pertama dari sisi PT dan yang kedua dari bentuk transaksi jual belinya. Karena ada unsur riba menurut saya dan ada unsur jual beli yang sifatnya goror. Nah, itu yang pertama ya, terkait dengan saham ya. Maka saya ini memang digalakkan di kampus saya juga ada ya, buat pojok pasar syariah ya. Nah, jadi mahasiswa disuruh belajar. Tapi ini kan sahamnya paling saham syariah ya. Padahal saya sudah jelaskan haram itu kan. Ya, tapi tadilah karena mereka lebih mengacu kepada fatwa DSN yang halal gitu kan. Ya walaupun ketika dijelaskan ngerti juga sebenarnya itu kan mereka itu ya. Ya tapi itulah tadi. Ini kan prodi kita ada prodi ilmu ekonomi syariah gitu kan. Nah, nanti kalau ini kan sebagai contoh ya itu ya. Itu contoh ya. Ya tapi kalau kita bicara fikih memang siap berbeda pendapat walaupun harus ambil yang rojih terkuat. Kadang-kadang bukan istilaf sebenarnya insirop penyimpangan dari fatwa gitu kan. Karena fatwa tidak ditetilkan, dipahami dengan baik faktanya. Sama misalnya saya suka greget sekarang itu ada seorang ustadz yang mengatakan orang kaya beli gas 3 kilogram haram gitu kan. Itu kata ustadz sunnah itu kan. Nah itu jadi dia hanya mengambil mencatut hadis yang terkait dengan zalim tadi kan orang kaya terkait dengan mengambil hak orang lain gitu kan. Karena tidak memahami fakta, hanya memahami satu dalil, dengan gampangnya menyatakan haram. Tapi nggak pernah tuh keluar fatwa haram. Misalnya dulu ya pemerintah menjual gas kepada Cina, blok tangguh yang sampai negara rugi 450 triliun tiap tahun. Nggak ada tuh fatwa itu. Gitu. Kalau itu mah fatwanya kita harus taat kepada ulil amri. Itu yang sering muncul, ya kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan beda tujuan. Sebenarnya
saya sih yang konteks apa muamalah itu bukan niat Bu. Dalam konteks muamalah itu akad. Ya. Jadi kalau faktanya adalah dia menyimpan itu dan meminjam uang, gitu kan itu yang disebut dengan pegadaian. Tapi tetap saya tidak melihat dulu pegadaian dulunya. Kalau pegadaiannya memang nitip ya, itu real ya, tidak haram, ya sebenarnya nggak masalah. Saya misalnya tadi ya, seseorang ya, dia ya ingin itu aja, ingin nyimpan mobil supaya aman karena dia mau mudik gitu kan, lewat pesawat, mobilnya disimpan di tempat pegadaian ya kan. Akhirnya dia pinjam uang yang sebenarnya dia tidak butuh itu kan. Ya, tapi lebih aman menyimpan kendaraan di situ selama prosesnya itu tidak ada yang diharamkan dalam ijarah pegadaian. Karena pegadaian syariah juga nanti banyak lagi faktanya itu kan. Nah, asumsikanlah itu kan. Ini karena yang jadi pertanyaan ibu itu adalah istilahnya niat yang berbeda. Jadi dalam konteks muamalah itu tidak niat itu tidak menonjol, tidak diperhatikan. Jadi akad. Kalau akadnya adalah saya eh, nitip kendaraan ini, gitu kan? Ya, kemudian ini sebagai jaminan dari utang. Nah, kalau utangnya tidak ada riba, tidak ada unsur riba ya boleh aja, gitu kan? Cuman ada nggak masalahnya orang tidak ada riba? Karena yang kemudian disiasati oleh pegadaian itu, ya jaminan itu untuk membedakan dengan pegadaian konvensional, ya kan? Memang tidak bunga itu kan? Kalau di konvensional tadi kan, pinjam uang, jaminan mobil, mobilnya disimpan, ya aman, gitu kan? Dia pinjam 300 juta, bunga katakanlah 1% selama 1 bulan. Ya dia anggap aja dengan kalau di perhitungan tadi kata ibu kalau biaya parkir selama 1 bulan yaitu lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga. Nah dia ambil misalnya itu kan. Kalau dari sisi akad sih nggak masalah. Cuman kan ribanya itu yang diharamkan, gitu kan. Dari sisi akad yang memiliki tujuan yang beda itu nggak masalah, gitu kan. Tapi lain nanti kalau akad itu kaitannya dengan ibadah, akad nikah itu lain, harus sama antara apa istilahnya itu ini bukan muamalah, ini dalam konteks muamalah ya. Tapi kalau dalam akad nikah lain harus sama antara apa istilahnya itu eh penjual kok akad nikah penjual antara wali dengan calon pengantin. Bahkan kan kalau kita lihat ada nikah muhalal, muhalil atau muhalal saya lupa ya, muhalil ya. Jadi orang yang sudah eh, 3 kali suami memberikan talak 3 kepada istrinya, itu kan tidak boleh, itu kan rujuk ya, kecuali dia nikah dulu dengan yang lain. Nah, ini baru niat yang seperti ini haram, gitu kan? Karena ini hanya sekedar menghalalkan yang awalnya haram. Maka si suami yang sudah talak 3 itu minta kemudian ke temennya kamu nikah ya dengan mantan istri saya tapi nggak dia boleh apa-apain nikah aja nanti ceraikan lagi. Nah ini sudah terpenuhi kan, dia sudah nikah dengan yang lain, nah dia bisa nikah lagi rujuk. Nah itu tetap karena ada niat yang keliru di situ. Nah tapi ini kan ibadah beda ya karena itu bab pernikahan, babnya itu ibadah beda. Dalam konteks itu memang nggak boleh, harus sama itu kan, tidak boleh kemudian ada niat yang keliru. Tapi kalau dalam muamalah ya niat itu nggak bisa itu kan. Yang real dalam muamalah itu akad ya. Makanya tadi ya ketika minjam niatnya ada saya mah minjam itu untuk menolong ya. Bukan untuk mendapatkan bunga. Cuman kan supaya saya tidak rugi, saya minta bunga 1%, misal kecil itu kan. Nah, itu nggak berlaku bahwa niatnya beda itu kan, bukan memeras, tapi niatnya itu menolong. Nah, enggak, faktanya. Jadi kalau dalam muamalah fakta. Itu ya barangkali ya, mudah-mudahan bisa tergambar ya, Ibu Priscil ya. Ya. Iya, syukran Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Eh, Masih ada waktu, Ustaz? Kayaknya cukup lah. Udah Cukup ya? tengah. Tapi kalau masih ada boleh lah. Ya, insya Allah nih, Ustaz. Dari saya sebagai pertanyaan penutup untuk diskusi kita malam ini, Ustaz. Ini seputar tentang, tadi kan ada rukun ijarah, Ustaz.
baik dari akidain atau dua orang yang berakad. Yang kedua seingat saya tentang objek. Nah, objek dari ijarah. Nah, maka kan sekarang ini masih ada perdebatan bagaimana status hukum orang yang bekerja di katakan saja di bank konvensional Ustaz atau di bank syariah. Nah, itu kan berarti kan ada objek eh, akad kerja dia ke instansi tersebut. Apakah dia dihukumi boleh atau dia aktivitas itu haram? Itu yang pertama Ustaz. Terkait dengan atau yang mungkin secara umum ada PNS lah kita bilang sekarang yang mungkin tidak atau berbeda lah ya di bekerja pegawai bank sama PNS secara umum lah ya. Itu yang pertama Ustaz berkaitan dengan objek ijarahnya. Nah, apakah kemudian hukum ini kan tadi kita masih seputar tentang ijarah yang halal Ustaz. Nah, berarti apakah nanti objek ini menjadi haram? Apakah objek kerjaan ini nanti haram kemudian ijarahnya jadi haram juga? Seperti kaitan dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Itu yang kedua Ustaz. Nah, mungkin yang ketiga, saya pernah bertanya ke Ustadz, seingat saya 2 pekan yang lalu, misalnya kita ada usaha misalnya, mau tidak mau ada urusan administratif yang terlibat di instansi pemerintahan, 1, 2, 3, dan berbagai macam Ustadz. Secara prosedural ini kan mubah Ustadz, karena memang ada ketentuan yang dibuat oleh perda tertentu untuk pengaturan itu. Nah, jadi mekanisme itu kalau kita lalui normatif saja Ustaz. Kita ikuti ternyata eh, memang dilambatkan deh Ustaz. Nah, jadi macam dipersulit gitulah bahasanya. Nah, jadi kalau ternyata kita melibatkan pihak orang dalam katakan saja begitu. Ini bukan calo Ustaz, tapi orang dalam. Itu gimana orang dalamnya Ustaz ke kita misalnya? Apakah haram nggak kita mempekerjakan dia? Eh, apakah ada gulul juga enggak itu kalau dia yang karena kan kita nggak mungkin langsung mungkin ya menembus eh, internalnya instansi-instansi tadi misalnya atau bagaimana pula kalau seandainya saja kita nggak pakai orang dalam tapi pakai calo Ustaz supaya menghindari hal-hal yang memang tadi terkesannya dipersulit Ustaz. Nah, dua pertanyaan ini Ustaz, baik orang dalam bagaimana kita hukumnya, orang dalam tadi kita manfaatkan, atau orang luar tadi gimana pula hukumnya, si calo tadi dengan kita. Nah, walaupun pakai kita pun bisa juga, cuman calonya Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz penjelasannya? Syukran Ustaz atas tanggapannya. Ya, ini banyak sekali nih. Yang pertama terkait dengan eh, kerja di bank ya, di tempat yang institusinya itu yang diharamkan. Nah, karena pertanyaan khusus spesifik terkait dengan bank, ya, di situ ada riba. Nah, lalu apakah bekerja di institusi yang di situ ada riba haram? Ya. Nah, tergantung gitu kan. Nah, kembali ke tadi kan, apa yang dikerjakannya? Ya. Jadi objek manfaat yang diberikan apa itu kan? Nah, khusus terkait dengan riba ini kan ada penjelasan, ada hadis ya yang mentaksis. Kalau tidak ada hadis ini mungkin bisa digeneralisasi. Nah, haramnya riba itu yang masuk dalam kategori riba itu ada 4 kelompok. Ya. Yang pertama peminjam yang memberikan pinjaman, yang ketiga saksi ya 2 orang saksi atau lebih gitu kan. Yang keempat itu pencatat. Nah, kalau ajirnya itu adalah untuk yang ini kalau yang ajirnya itu kan berarti 2 ya, karena kalau yang pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman juga bisa karena wakil nanti wakalah ya, wakil dari bank misalnya eh, direktur cabang, account officer misalnya, yang mungkin yang bukan ajir itu yang peminjam. Nah, berarti tiga tiga yang kemudian disebutkan dalam hadis ya, sama mereka mendapatkan dosa riba ya,
yang memberikan pinjaman atau wakilnya itu kan, saksinya, dan yang ketiga itu pencatatnya, maka kalau ajirnya untuk tiga perkara ini itu haram. Ya, ya, kalau ajirnya untuk tiga perkara ini yang berhubungan langsung dengan tiga perkara ini maka haram. Misalnya apa? Account officer itu sudah jelas. Kemudian yang di depan yang apa istilahnya itu, yang customer service ya, yang apa yang suka menerima tabungan dan mengambil itu masuk. Bagian pembiayaan jelas Taylor, ya. Ustaz. Taylor, Taylor. Teller, teller, kalau lupa teller itu masuk gitu kan, karena teller jelas mencatat. Nah itu masuk. Tapi ada yang pekerjaan manfaatnya itu tidak terkait dengan riba gitu kan. Apa? Contohnya cleaning service. Ya itu boleh. Jadi kerja di bank cleaning service. Kalau kita bicara boleh ya, bicara boleh itu boleh ya. Yang kedua, eh, satpam itu tidak berhubungan. Nah, hati-hati satpam juga. Apakah tugasnya itu ngurus parkir di luar atau satpam yang di dalam? Nah, kalau satpam yang di dalam hati-hati juga. Jangan-jangan dia nanti masuk dalam kategori saksi. Nah, itu ya. Jadi intinya tergantung apa objek pekerjaannya. Ya. Kalau masuk dalam kategori empat tadi ya, dalam hadis yang sama ya, masuk riba maka haram. Tapi kalau tidak berhubungan dengan riba ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut ya, maka itu boleh. Yang kedua, eh, ajir terhadap pekerjaan yang haram ya haram gitu kan. Ya kalau ini kan lebih spesifik. Kalau tadi kan pada objeknya, sekarang pada pekerjaannya sudah jelas pekerjaannya haram. Membunuh misalnya itu haram. Maka istilahnya itu mengontrak seseorang untuk membunuh juga haram ya. Jadi setiap pekerjaan yang haram maka berarti mengontrakkannya atau mengerjakan orang lain dan orang yang bekerjanya juga sama haram. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang ada perbedaan ya dan nyaris sama antara suap dengan ajir, dengan upah itu kan. Ya kan. Jadi eh, tadi ya, kalau ajir seorang diberikan upah karena pekerjaan. Kalau suap, dia diberikan upah terhadap pekerjaan yang sebenarnya menjadi tugas dia. Nah, makanya kalau masalah administratif tadi, kita pisahkan. Kalau itu dilakukan oleh orang dalam dan kemudian kita bayar, itu jelas suap. Ya. Maka harus statusnya haram. Tapi kalau kita berikan kepada orang luar, gitu kan, kita minta bantuan, tolong nih uruskan, gitu kan, ya, kemudian kita kasih upah, gitu kan, transportan upah, ya, itu halal, gitu kan. Kita kan tidak, nah, cuman yang harus dipastikan, gitu kan, halal itu, ya, karena gola patudon tidak selalu itu kan, itu suap, nyuap kalau orang misalnya tadi ya, karena dia punya kenalan, ya kan, ah nggak enak, biasanya kan ada hubungan istimewa itu kan, tidak harus bayar itu kan, ya. Nah, tapi dia orang luar itu kan, misalnya kita nyuruh anaknya itu kan, atau nyuruh kenalannya, dia nggak nyuap itu kan, cuman karena ini orang tetangga saya ini nggak enak kalau nggak dipercepat ya. Nah, kemudian kita itu nyuruh tetangga dia gitu kan, yang bekerja sebagai caloknya gitu kan, atau ininya boleh gitu kan. Artinya secara umum kalau orang luar dengan sistem seperti tadi, karena ada peluang bahwa dia itu sebenarnya kita nggak tahu dia itu nyuap atau enggak. Tapi kalau kita pastikan dia itu nyuap, dia itu masuk menurut saya sama haram nggak boleh. Nah, saya tahulah pasti ya, atau gula basudon ya kan dia juga nyuap, ya berarti di situ tawanu alal diri watakwa ya, watawanu alal ismi wal udwan. Kalau itu kalau gula basudon bahwa dia juga nyuap ya, menurut saya zonnya itu haram. Tapi kalau ada peluang, kemungkinan dia nggak nyuap, cuman dia punya kenalan. Kalau dengan kenalan biasanya suka dipercepat. Ada teman saya, gitu kan, dulu ketika
zaman aksi ya, dan dikenal ormas, katakanlah ya dulu HTI ketika legal, dia korlap gitu kan. Ketika bikin SIM itu lancar gitu kan, dia nggak dapat nggak dipersulit gitu kan. Padahal kan kalau kalau apa istilahnya itu, kalau normal itu wah sulitnya minta ampun bikin SIM ini, tapi karena dia dikenal oleh Pak Komandannya itu, wah itu Ustadz saya tolong dibantu. Udah lancar tanpa tanpa istilahnya itu, tanpa suap apapun. Nah, seperti itu ya ya boleh gitu kan. Nah, kan tidak selalu ya. Nah, kenapa kalau lewat jasa pihak orang luar itu boleh ya? Ya tadi dengan asumsi ya, gola batu don, kita nggak menyang kita tidak menyangka bahwa dia itu melakukan suap kan. Tapi kalau gola batu don dia juga nyuap, nah itu menurut saya eh, minimal subhat ya kan. Tapi lebih lebih kuatnya bahkan ke haram karena di situ tahu kita berarti memfasilitasi dia untuk melakukan kemaksiatan ya kan. Nah, tapi kalau tadi ini nggak mungkin aja dia nggak nyuap, cuman karena perkoncoan. Karena kalau kolusi dalam pandangan Islam tidak selalu haram gitu kan. Kerjasama maksudnya kolusi dalam artian tadi ya, kerjasama yang memang dengan melihat pandangan ya, itu menurut saya tidak selalu. Yang haram itu tadi suap ya, terutama atau apa istilahnya berbuat kezaliman yang lainnya. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ya mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa bertanya lagi hal-hal yang terkait dengan ijarah. Mudah-mudahan ini menjadi maklumat baru buat kita, terutama kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi penguat dan kita juga lebih berhati-hati. Alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah terjawab. Kira-kira ada yang disampaikan Ustaz untuk closing statement di sesi malam ini? Saya kira cukup lah ya. Pertama, ucapan terima kasih Bapak Ibu yang masih setia untuk ikut diskusi pada setiap Senin malam. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, keimanan kita juga bertambah, sehingga bisa menjadi amal soleh bagi kita semua di malam yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Itu barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.